بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita sama-sama mempelajari kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang berbicara tentang fikih. Apalagi permasalahan fikih semakin meluas, yang sangat dibutuhkan di dalam mempelajarinya. Makanya terkadang ada orang yang berilmu tapi belum tentu faqih. Berarti kedudukan faqih lebih mendalami dalam permasalahan ilmu. Makanya ketika Syekh Munajjid bertanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau sakit, di waktu Syekh Shalih Al-Utsaimin sakit yang mungkin sakit mendekati detik-detik beliau menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan masih sadar, Syekh Munajjid bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Ya Syekh, siapa orang yang kira-kira pengganti?" Kata Syekh Utsaimin, banyak para ahli ilmu di daerah kita, di Jazirah Arab. Kata Syekh Munajjid, "Na'am, ahli ilmu banyak, tapi ahli fikih belum tentu." Maka beliau menunjuk Syekh Fauzan, "Siapa kira-kira yang kami ingin bertanya kepada ketika engkau sudah tiada lagi?" Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Tanya kalian Syekh Fauzan, karena dia faqih." Maka ahibati fillah, makanya kalimat seseorang ahli fikih bukan sembarangan. Kefaqihan yang luar biasa di dalam memahami kaidah-kaidah fikih. Bukan satu bidang ilmu yang dia harus pelajari, puluhan bidang ilmu yang harus dia pelajari di dalam menentukan sebuah permasalahan. Maka inilah kita harapkan di dalam mempelajari hadis-hadis yang berkaitan tentang fikih. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ketujuh, Al-Haditsus Sabi', hadis yang ketujuh
yang menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang kaifiyah cara berwuduknya Nabi. Tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di dalam hadis ini yang mempraktikkan wuduknya Nabi adalah sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Yang mempraktikkan wuduknya Nabi adalah Utsman bin Affan, dan yang menceritakan bagaimana prakteknya wuduknya Utsman adalah Humran, budaknya Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan mempraktikkan wuduknya seperti wuduknya Nabi di hadapan Humran. Maka Humran pun bercerita. Kita sudah bahas bagaimana cara wuduknya Nabi, termasuk di dalam mengusap kepala. Di dalam mengusap kepala terjadi perselisihan para ulama. Di dalam ayat wamsahu biru'usikum, usap kalianlah kepala kalian. Sebagian mengartikan wamsahu bi, kalimat bi atau huruf bi, huruf ba. Sebagian mengatakan ala annal ba'a litab'id, bahwasanya ba di sini adalah menjelaskan sebagian. Jadi usap kalianlah sebagian kepala kalian. Kemudian dibantah oleh beberapa bahkan para ulama lughah, bahasa, bukan huruf ba di dalam ayat itu wamsahu biru'usikum bi. Sebagian mengatakan usap kalianlah sebagian kepala kalian, berarti mereka mengartikan bi di sini ditab'id, sebagian. Kemudian para ulama mengatakan yang membantahnya tidak ada maksud atau penjelasan huruf ba untuk sebagian, namun adalah al-ilsaq. Ilsaq itulah cara yang dipraktikkan oleh Nabi. Wa qala Ibnu Burhan, man za'ama anna al-ba'a litab'id faqad ja'a an ahli al-arabiyyah bima la ya'rifun. Kata Ibnu Burhan, siapa yang mengatakan bahwasanya huruf ba itu untuk sebagian, maka sungguh dia mendatangkan sebuah bahasa Arab yang orang Arab tidak mengetahuinya. Berarti makna ba bukan ditab'id tapi al-ilsaq. Apa maksud dari ilsaq? Itulah praktek Nabi cara berwudu, membasuh atau mengusap kepala. Bada'a bimuqaddam ra'sih hatta zahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan allazi bada'a minhu. Nabi memulai dari mengusapnya dari awal tumbuh rambut sampai ke akhir tumbuh rambut ke tengkuk, kemudian summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dipulangkan lagi dari mana Nabi memulainya. Itulah yang disebut dengan ilsaq.
Kita juga sudah mengambil keutamaan-keutamaan orang yang berwudu secara wudunya Nabi. Dijelaskan beberapa riwayat. Seluruh keutamaan yang diperoleh orang yang berwudu, terlebih di akhirat, jika wudunya seperti wudunya Nabi. Termasuk dia solat, dia berwudu, kemudian solat 2 rakaat, dihapuskan dosanya yang telah lalu jika wudunya seperti wudunya Nabi. Jika wudunya seperti wudunya Nabi. Termasuk nanti anggota wudu itu bercahaya, sehingga dengan itu Nabi mengenal itu umatnya. Jika dia berwudu seperti wudunya Nabi, maka anggota wudu itu akan bercahaya dari badannya. Termasuk juga jemaah rahimani rahimakumullah, bisa saja wudu itu kata Nabi SAW memutuskan ikatan syaitan. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. Kata Nabi SAW, syaitan mengikat di kepala seseorang di antara kalian jika dia tidur. Nah, maka syaitan mengikat kepalanya dengan 3, mengikat di kepalanya dengan 3 ikatan. Setelah diikat, kemudian syaitan itu mengatakan, "Alaika lailun tawilun farqud." Tidurlah sepanjang malam, jangan bangun-bangun lagi. Tidurlah sepanjang malam. Puaskanlah tidur. Kalau ada mengganggu, jangan mau. Ada yang bangunkan, jangan mau. Ada kedengaran azan, jangan pedulikan. Tidurlah sepuasnya. Sudah diikatnya, diucapkannya seperti itu. Makanya ada orang bangun jam 8 pagi. Ada orang bangun jam sekian. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah. Kalau seseorang bangun, awalnya diganggunya supaya tidak bangun, namun orang ini tetap dipaksakannya supaya bangun. Dipaksakannya, mungkin sudah azan, dipaksakannya supaya bangun. Begitu dia bangun, fadzakarallah, dia menyebut nama Allah. Baik itu dengan membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau kalimat-kalimat zikir. Dia bangun, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yang lain. Yang intinya adalah zikrullah. Kata Nabi SAW, in hallati 'uqdah, maka in hallat 'uqdah, maka putuslah satu ikatan. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah, kalau dia sudah bangun kemudian mengambil air wudu, tetap yang dimaksud di sini wudunya Nabi. Dengan cara wudunya Nabi itulah in hallat 'uqdah, terputus lagi ikatan yang kedua. Berapa ikatan tadi? 3. Diikat oleh syaitan di kepala kita.
Begitu dia bangun, zikrullah, dia bangun doa, dia baca doa, terlepas ikatan pertama. Begitu dia habis membaca doa, kemudian mengambil air wudhu, dengan wudhunya seperti wudhunya Nabi, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdah, ketika kemudian dia salat, maka putuslah ikatan yang ketiga. Begitu dia salat, habis dia berwudu, kemudian salat, maka terputuslah ikatan yang ketiga. Setelah putus ikatan yang ketiga, apa kata Nabi SAW? Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, maka di pagi harinya dia akan semangat, dia akan segar, dia akan fresh. Di pagi harinya aktivitasnya itu semangat, gak ada malas-malas, gak ada loyo-loyo. Wa illa, kalau tidak, artinya ada ikatan setan itu di kepalanya belum putus. Dia berwudu Ustaz, iya. Kemudian dia sholat Ustaz, iya. Tapi tak membaca doa, tapi tidak membaca zikir. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal satu ikatan. Makanya terkadang kurang semangat paginya. Kalau sudah kurang semangat paginya, akhirnya tidur lagi. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Kemudian pagi hari itu dia pembawaannya malas. Berarti ada satu ikatan yang belum putus itu. Ikatan syaitan itu. Malas. Begitu habis subuh tidur lagi. Begitu tidur ditambah nggak ikatannya itu? Allah alam kali itu. Jadi makanya kalau ini kita amalkan, makanya lihat fresh, semangat. Kalau dia aktivitasnya pagi harinya dia terus, dia usahanya, dia rajin, dia semangat, dia segar bawaannya. Kenapa? Karena dia terputus 3 ikatan. Kalau tidak, maka bawaannya malas. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan, maka dia akan merasa tidak segar, tidak semangat, bahkan kaslan. Apa kaslan? Ini bahasa Arab. Anta kaslan, engkau malas. Dan Nabi mengajarkan sebuah doa berlindung dari malas. Berlindung dari malas. Apalagi sekarang ini zaman kaum rebahan. Kami ini kaum rebahan. Apa maksudnya Pak kaum rebahan? Golek-golek saja. Kaum golek-golekan gitu. Kaum rebahan. Kaum santai. Santainya itu kalau santai yang ada aktivitas, entah itu santai misalnya apa, salah. Ini handphone saja di tempat tidur. Dari pagi sampai siang, sholat lagi, habis sholat, handphone lagi. Masuk asar, handphone lagi, rebahan nih. Harus ada aktivitas. Ada aktivitas. Minimal aktivitas yang luar biasa, menambah ilmu membaca.
Boleh saja membaca itu dari handphone, boleh saja. Baik. Jadi ini juga keutamaan dari wudunya Nabi SAW. Dari wudunya seperti wudunya Nabi SAW. Baik. Kemudian masuk kita pembahasan hadis yang berikutnya. Kalau hadis yang ke-8 ini adalah tetap berbicara tentang cara wudunya Nabi, sama dengan hadis yang ke-7. Kita langsung saja masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Sudah masuk Isya jemaah? Al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang ke-9 ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah telah meridhoinya. Qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Apa maksud yu'jibuhu? Disebutkan di Gharibul Hadis, di penjelasan di sini, yu'jibuhu at-tayammun maksudnya yufaddil, taqdimul aiman, mendahulukan yang sebelah kanan, mengutamakan, mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Kata Aisyah, Nabi itu selalu mendahulukan yang sebelah kanan jika perkara-perkara yang baik. Wa qala Sun'ani, al-Imam Sun'ani berkata, kullu fi'lin yuhibbuhu Allah aw rasuluh fahuwa yadullu ala masyru'iyyati li syarika bainal ijab wan nadab. Al-Imam Sun'ani mengatakan setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu menunjukkan perbuatan tersebut antara wajib dengan sunnah. Ini menunjukkan perbuatan tersebut wajib, antara wajib dengan sunnah. Jadi di sini Nabi SAW mendahulukan perkara yang baik dengan sebelah kanan. Maksud Al-Imam Sun'ani bahwasanya itu antara perbuatan Nabi itu antara untuk mencontoh umatnya, dicontoh oleh umatnya, disunnahkan antara wajib dengan mustahab. Kalau dia mustahab, berarti tidak sampai kepada derajat level wajib. Tapi kalau dia wajib, ketika dia tinggalkan, berdosa atau tidak? Berdosa. Jadi Aisyah mengatakan, Nabi itu selalu mendahulukan, mengafdolkan dari perkara-perkara yang baik dari sebelah kanan daripada kiri. Apa contohnya di sini? Fi tana'ulihi,
seperti dia berpakai sandal. Jadi mau pakai sepatu, mau pakai selop, sandal, lebih afdolkan sunnahnya didahulukan sebelah kanan, pakainya. Begitu kita pakai dulu sebelah kanan, baru sebelah kiri. Di dalam membukanya, sunnahnya dulukan sebelah kiri, baru sebelah kanan. Begitu juga dalam pakaian. Sunnahnya kanan dulu dimasukkan, tangan kanan nih, lengan kanan nih, baru lengan kiri. Membukanya begitu juga. Memakai celana demikian juga, kanan dulu baru kiri. Membukanya kiri dulu baru kanan. Wa tarajjulihi, bahkan Nabi itu bersisir pun dari sebelah kanan duluan. Sisir. Jangan dulu tengah. Kanan dulu sisir, baru kiri. Jadi Nabi itu bersisir jemaah, agar rapi rambut. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Nabi pernah di dalam masjid, dia ulurkan kepalanya, lalu siapa yang menyisir rambutnya? Hah? Siapa? Aisyah. Nabi disisirkan oleh rambutnya oleh Aisyah. Sodap begitu, Masya Allah. Dek ini sisirkan kepala dia. Sesekali jemaah, ini sunnah. Sesekali. Dek, sisihkan dulu rambut Mas. Mas ini sudah tua pun, ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sisir. Rambut saja ya, jangan apalagi jenggot. Aneh tidak habis sama, ini dek, jenggotnya. Jadi Nabi itu dari waktu bersisir pun mulai dari kanan. Demikian juga disebutkan dalam riwayat ketika berpangkas tahallul. Ketika Nabi bertahallul, maka Nabi memerintahkan kepada yang memangkas itu mulai dari sebelah kanan. Nah, ini bagus nih, ketika kita pangkas, bang, sebelah kanan dulu bang. Nggak bisa bang, ini sebelah kiri, kanan dulu. Udah lapangan pangkaslah sendiri katanya. Indah, kalau sebenarnya kalau kita katakan sebelah kanan dulu bang, mau ya dia, orang kita bayar kok. Nggak bisa bang, kebiasaan saya sebelah kiri. Ya udahlah, kita bangkit. Oh ya sini. Ini antara perintah ini kata Imam Sana'ani, antara wajib dengan sunnah perbuatan itu. Ini Nabi berbuat di dalam make sandal, beliau kanan duluan. Sebutkan dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra. Apabila kalian memakai sandal, maka mulailah dari sebelah kanan. Dan apabila kalian membuka wa idza khala'a, dan apabila kalian membuka sandal, falyabda bil yusra. Bukalah dimudahului dari sebelah kiri. Rawahu Bukhari Muslim. Begitu juga dalam pakaian, begitu juga dalam hal-hal yang lain yang duluan kanan duluan. Salat jenazah, memandikan jenazah, kanan duluan. Kanan duluan, sebelah kanan dulu dimandikan, dicuci. Baru kiri.
sebelah kiri. Termasuk riwayat ini ketika Syekh Al-Albani ditanya pakai jam tangan kanan atau kiri. Termasuk Syekh Albani membawakan hadis ini yang menunjukkan beliau lebih condong memakai jam tangan itu di sebelah kanan. Beliau lebih condong di sebelah kanan. Kenapa? Termasuk di dalam riwayat lain bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Dan kebiasaan orang kafir itu pakai jam tangan dari sebelah kiri. Masya Allah, langsung dibuka ya. Pakai para sahabat, Masya Allah. Jamaah Imam Syafi'i dia sahabat ya. Langsung dipraktek. Namun bolehkah sebelah kiri? Boleh. Bolehkah sebelah kiri? Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Namun Ibnu Hajar mengatakan, Al-Asqalani dalam Fathul Bari, demikian juga Syekh Albani, untuk kalau tujuannya bergaya lebih afdol sebelah kanan. Termasuk juga tujuannya menyelisihi gaya cara gaya orang kafir. Orang kafir di sebelah kiri kan? Yang tujuannya mereka bergaya-gaya itu. Ustaz, jam tangan Ustaz bukan untuk gaya, untuk melihat waktu. Buktinya kenapa sampai 12 juta? Bisa saja 50.000 itu saja bisa. Kenapa harus 12 juta? Kenapa harus 500 ribu? Berarti tujuannya untuk gaya. Pakailah yang 20.000 tuh. Untuk 50.000 tuh. Berarti dominan kepada untuk gaya. Kalau itu dominan untuk gaya, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan afdolnya sebelah kanan. Syekh Al-Albani mengatakan afdolnya sebelah kanan karena untuk menyelisihi gaya orang kafir. Tapi kalau tujuannya memang untuk melihat waktu, maka sebelah kiri. Namun Syekh Utsaimin mengatakan kedua-duanya boleh. Jadi jangan pula ketika ada ikhwan pakai sebelah kiri, tak sunnah antum nih. Sunnah sebelah kanan. Kalau sesuai dengan tujuan dikatakan tadi, jadi ada dua syekh dan banyak lagi mengatakan afdolnya sebelah kanan. Memang kalau secara apa, mana lebih indah? Kanan atau kiri? Hah? Yang di belakang menjawab jemaah. Kanan ya. Sama misalnya ibu-ibu yang pakai cincin, kalau untuk gaya pakai kanan. Kalau untuk perhiasan, memang cincin itu untuk perhiasan. Untuk apa namanya? Untuk penampilan, apa lagi namanya itu? Maka sebelah kanan. Dan boleh sebelah kiri, tidak mengeluarkan seseorang itu dari manhaj salaf, tidak. Ribet kalau yang bagi mencangkul mentota apa ribet memang, karena kan digunakan ini kan aktivitas lebih banyak. Tapi intinya kalau ingin misalnya mengambil pendapat Syekh Al-Albani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka dia pakai dengan sebelah kanan. Kalau dia Syekh Utsaimin mengatakan kanan kiri sama saja. Baik. Jadi Nabi SAW
dalam perkara misalnya yang baik-baik, seperti disebutkan dalam hadis ini, di dalam memakai sandal atau sepatu atau kaos kaki, kaos tangan, kanan duluan. Demikian juga di dalam menyisir rambut, wa tarajjulihi, di dalam beliau menyisir rambut pakai terlebih dahulu sebelah kanan. Demikian juga memangkas rambut dari sebelah kanan. Wa tuhurihi, di dalam bersuci. Seperti apa? Mandi, dahulukan menyiramnya dari sebelah kanan. Mau mandi wajib atau mandi tidak wajib, dahulukan sebelah kanan. Apalagi mandi wajib, memang caranya sebelah kanan duluan, baru kiri. Kalaupun tak mandi wajib, mandi biasa, berdasarkan riwayat ini Nabi itu sering dengan sebelah kanan. Siram dulu sebelah kanan. Kalau supir mobil, nah, apanya ini? Menginjak gasnya atau kopling nih? Kalau naiknya, naiknya. Kalau kanan duluan susah ya. Nah, mana yang bagi apa lebih apa namanya? Kalau bisa kanan itu. Hah? Bisa? Bisa. Kanan. Kalau susah maka biasa sebelah kiri. Di dalam mandi, ya mandi. Kemudian izalatun najasah. Tapi kalau istinja jemaah harus pakai tangan kiri. Karena disebutkan dalam hadis An-Nasa'i, nahana an nastaqbilal qiblah bighaitin aw baulin aw nastanjiya bi aymanina. Kata Nabi SAW, disebutkan dalam hadis, kata para sahabat, bahwasanya kami dilarang oleh Rasulullah SAW ketika di dalam membuang air besar atau air kecil. Yang pertama dilarang menghadap kiblat. Nabi melarang menghadap kiblat. Au nastanjia, atau istinja bi aimanina, dengan tangan kanan kami. Nabi melarang. Berarti harus dengan tangan kiri. Makanya segala perkara yang baik atau mulia maka didahulukan atau pakai dengan tangan kanan. Tapi kalau dia perkara-perkara yang mungkin najis atau jorok, maka dia pakai tangan kiri. Wa fi sya'nihi kulli, dan pada segala sesuatu perkara. Jadi kalau perkara itu baik, maka kaidah mengatakan taqaddamal yaminu fi kulli ma kana min babit takrim. Maka dahulukanlah yang kanan dalam perkara yang baik atau yang
terhormat atau perkara yang mulia, dahulukan yang kanan. Ini kaidah. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada pertanyaan jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, kalau kita hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian dari mulai sampai marafiq, sampai siku. Berarti kita mulainya dari ujung tangan. Nah, kemarin waktu di sekolahan ada yang bertanya, bolehkah kita berwudu dengan siku duluan baru ke ujung jari, atau bagaimana yang sebaiknya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran, jazakallahu khair. Kemarin udah kita bahas nggak itu? Pak Nurjan nggak datang kayaknya. Jadi kalimat di dalam ayat di dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Terjadi memang khilaf di kalangan para ulama. Kalimat sampai siku berarti dimulai dari ujung jari. Namun sebagian ulama mengatakan kalimat ilal mirfaq, ilal marafiq, sampai siku bukan mengarahkan atau bukan harus dimulai dari ujung kuku, ujung jari. Kalimat ilal marafiq itu hanya batasnya saja. Bukan harus dimulai dari ujung jemari. Itu hanya kalimat batas. Berarti kalau tu fungsi dari penjelasan wa aidiyakum ilal marafiq, basuhlah sampai tangan, sampai siku kalian, berarti batasnya siku. Ini menunjukkan boleh basuh duluan siku baru boleh membasuh dari siku sampai jemari, atau dari jemari sampai siku. Kedua-duanya boleh. Karena kalimat wa aidiyakum ilal marafiq, basuh kalianlah sampai siku. Sampai siku di sini adalah batas. Cara membasuhnya boleh kedua-duanya. Jelas Pak ya? Baik. Habis? Oh, terakhir karena mau azan kita. Terima kasih Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan masalah ikatan setan tadi. Ada tiga Masalah? Ikatan buhul setan. Ikatan buhul setan, masya Allah. Ya. Jadi kalau kita kelupa waktu bangun itu nggak baca doa, terus habis itu wudhu, terus sholat, berarti kan masih ada satu buhul yang belum terbuka. Mungkin ada doa setelah sholat itu yang bisa buka buhul yang pertama itu. Itu yang saya Masya Allah. Kalau doa lupa makan, ada nggak doanya? Apa doanya? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, atau fi awali wa akhirihi. Jangan pula bismillahi awaluhu wa akhirihi. Kalau sudah bangun jam 7 baru, oh tadi nggak baca doa saya.
Oh udahlah, bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Nggak bisa. Kalau kita nggak baca doa karena lupa, ya tetap ikatan itu nggak putus. Nggak putus. Wallahi jamaah, beda perasaan kita bangun pagi itu dengan mengamalkan apa petunjuk Nabi ini. Beda rasanya. Beda. Terkadang inilah membuat kita itu, apalagi puasa Ramadan. Atau dalam keadaan puasa. Karena kita lupa doa. Kalau mungkin wudu, sholat, insya Allah nih. Doa sekarang bermasalah. Sering lupa. Zikir. Setelah bangun dari tidur, sering lupa. Wallahi semangatnya itu, kemudian kesegarannya kehidup untuk melaksanakan aktivitas itu beda. Kalau kita mengamalkan petunjuk ini, baca doa, kemudian wudu, kemudian sholat. Habis sholat subuh kita enak rasanya. Kalau masih dia tidur lagi, mungkin karena kecapean benar, beda kecapean iya. Tapi kalau bukan kecapean apa tiba-tiba mau tidur, berarti doa dia lupa. Masih ada satu ikatan itu. Bisa nggak di doa lain? Bisa ada nggak doa lain untuk nggak ada lagi. nggak ada disebutkan di dalam doa-doa. Baik, ini saja. Terakhir, ini mewakili pertanyaan dari kawan-kawan di kedai kopi, Ustaz. Kedai kopi. Iya, pernah ditanyakan sama saya bingung jawabnya kan. Bolehkah kita ambil wudhu itu konsisten cuma satu kali aja, tangan sekali, muka sekali, kaki sekali gitu, Ustaz? Enggak 3 kali gitu, Ustaz. Apakah boleh? Nah, kalau memang disebutkan beberapa kitab bahwasanya sekali itu wajibnya. Sekali itu wajibnya. Namun sesuai dengan tuntunan Nabi berapa kali? 3 kali. Makanya dalam hadis kemarin yang kita bahas, siapa yang menyempurnakan wudunya di waktu-waktu dia tidak suka menyempurnakannya, entah sakit atau sedikit air. Bukan sedikit itu bukan tidak cukup, tidak. Tapi karena malasnya untuk menyempurnakan ketiga kali, malas dia, udahlah ngambil wajib sajalah. Sekali saja. Atau dalam keadaan sakit dia itu malas menyempurnakan wudunya, hanya mengambil yang wajibnya saja, sekali saja. Naam, berbicara tentang sah, sebagian ulama mengatakan sah. Namun meninggalkan petunjuk Nabi. Karena yang sekali itu cuman tayamum. Maka banyak keutamaan dimiliki orang-orang yang menyempurnakan wudunya. Sempurnakan. Bahkan bisa saja itu termasuk menyelisihi wudunya Nabi. Allahu alam, kami belum mendapatkan pernah enggak wudu Nabi itu berwudu membasuh sekali. Allahu alam, anda belum pernah mendapatkan membaca riwayat itu. Kalau hanya pembahasan di fikih, naam. Karena sekali itu cuma wajibnya. Sunnahnya 3 kali. Permasalahannya, pernah enggak Nabi membasuh 1 kali? Ditambah lagi cara wudunya yang dipraktikkan Utsman, yang katanya itu adalah, saya melihat Nabi cara wudunya seperti wuduku ini, berarti Utsman membasuh berapa kali? 3 kali. Maka jangan tinggalkan petunjuk Nabi. Jangan tinggalkan petunjuk Nabi. Bisa-bisa itu akan menyelisihi petunjuk Nabi. Maka wudu ya 3 kali. Naam, kalau berbicara sah atau tidak sahnya, sebagian ulama dalam fikih-fikih mengatakan sah. Karena basuh 3 kali itu hanya wajib. Namun permasalahannya,
Bisa saja kata-kata para ulama, bisa saja itu menyelisihi sunnah petunjuk Nabi. Kalau sudah menyelisihi berarti boleh atau tidak? Gak boleh. Kalau sudah menyelisihi tidak boleh. Kecuali ada riwayat Nabi itu berwudu pernah 1 kali basuh. Allahu a'lam. Maka sempurnakan 3 kali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya itu adalah hadis dan riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, dari Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah wudu sekaligus basuh. Kenapa sekarang saya sampaikan? Karena khawatir kita tidak tahu umur. Bisa saja kami keluar dari masjid ini, entah umur tidak ada lagi. Sehingga ini harus saya sampaikan. Walaupun memang bisa disampaikan minggu akan datang atau pertemuan akan datang. Jadi dari hadis Imam Bukhari itu dari Ibnu Abbas, rasanya boleh kita membasuh dengan sekali basuh. Allahu a'lam bishawab.